Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Syafa. Hari ini Syafa akan bercerita nih teman-teman. Kira-kira cerita apa ya? Dengarkan baik-baik ya. Kisah menang perang Bani Abbasiyah karena amalan sunnah bersiwak. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah dalam kurun waktu abad ke-8 Masehi atau abad pertama Hijriah, pasukan muslim saat itu sedang memperluas dakwah dan wilayah kekuasaan hingga ke daerah Samarkand. Mereka mulai menjangkau daerah tersebut setelah sebelumnya berhasil menguasai wilayah-wilayah di sekitar Samarkand yang juga berbatasan dengan Cina. Suatu ketika, pasukan muslim mengalami kesulitan untuk dapat menembus benteng pertahanan musuh yang terdiri dari barisan tentara di sepanjang pintu dan dinding kota. Benteng tentara tersebut sangat sulit ditembus dan dirobohkan, hingga peperangan berlanjut beberapa waktu lamanya tanpa ada yang kalah atau menang. Situasi ini tentu saja meresahkan panglima tentara Islam pada saat itu, hingga suatu waktu panglima pasukan Islam dari Bani Abbasiyah itu melakukan penyidikan dengan mengumpulkan seluruh pasukannya di suatu kawasan. Kemudian bertanya, apakah ada di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu? Tak ada satupun yang berdiri mengakui kesalahannya. Apakah ada di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib? Hening. Dan kembali tidak ada satu pasukan pun yang berdiri. Atau apakah di antara kalian yang pernah meninggalkan qiyamul lail? Ternyata tidak juga. Tidak ada satupun yang meninggalkan sholat sunnah terberat ini. Semua masih duduk pada posisinya. Tidak ada seorang pun yang berdiri mengakui kesalahannya, meninggalkan sholat-sholat tersebut karena memang tidak ada. Lantas mengapa? Setelah berpikir dan bertanya pada diri sendiri, barulah mereka sadar bahwa sepanjang peperangan berlangsung sekian lama, sebagian besar dari pasukan kehilangan kayu siwak. Mereka hingga terlupakan untuk melaksanakan amalan sunnah bersiwak atau menggosok gigi dengan siwak ketika berwudu dan sholat. Mengetahui kealpaan tersebut, panglima pasukan Islam segera memerintahkan menebang pohon untuk membuat siwak. Semua pasukan menuruti perintah ini. Mereka berbondong-bondong mencari pohon yang kayunya bisa dipakai untuk bersiwak, lalu menebangnya, kemudian dibuatlah siwak. Setelah itu, mereka semua bersiwak dengan kayu dari pohon yang sudah mereka tebang tadi. Tidak lama kemudian, muazin melantunkan azan dan seluruh tentara siap sedia menunaikan salat berjamaah. Setelah itu, pasukan bersiap untuk menyerang kembali kota tersebut. Kota yang sebelumnya begitu sulit ditembus ternyata kali ini kosong. Para tentara pasukan Bani Abbasiyah menjadi heran mendapati kota tersebut sudah tidak berpenghuni. Akhirnya dengan mudah, kota bisa dikuasai para tentara pasukan Islam itu pada saat itu. Selanjutnya, pasukan Islam berhasil pula menangkap salah satu dari pasukan musuh dan melakukan penyelidikan tentang kejadian aneh tersebut. Usut punya usut, ternyata saat semua pasukan Islam sedang menebang pohon lalu bersiwak, ada pasukan mata-mata musuh yang mengintip mereka. Ketika itu, mata-mata tersebut menyelinap masuk ke kemah tentara Islam untuk mengintip dan mendapatkan berita tentang kegiatan tentara Islam yang saat itu sedang beramai-ramai menjalankan sunnah bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Pengintip tersebut melihat pasukan Islam sedang bersiap-siap menunaikan sholat dan tiba-tiba hatinya menjadi gemetar, menggigil ketakutan. Kemudian mata-mata tersebut segera berlari kembali kepada pasukannya untuk membawa suatu berita yang dahsyat. Berita apakah yang sangat ditakutkan tersebut? Sesungguhnya musuh kita bukanlah sembarang manusia. Aku lihat orang Islam sekarang ini sedang mengasah gigi-gigi mereka dengan kayu untuk memakan kita semua satu persatu. Bersiaplah kalian semua menjadi santapan mereka. Demikian sang mata-mata tersebut menyampaikan hasil pengamatannya terhadap aktivitas pasukan muslim Bani Abbasiyah.
Berita itu tentu saja sangat mengejutkan dan menggetarkan nyali pasukan musuh yang saat itu sedang menguasai kota. Mereka percaya dan mengira bahwa perbuatan bersiwak yang sedang dilakukan oleh tentara muslim adalah kegiatan mengasah sesuatu, yaitu gigi para pasukan Islam tersebut untuk digunakan menghabisi musuhnya nanti. Mereka tidak mengenal Islam dan menganggap tentara Islam adalah sejenis orang yang suka memakan daging manusia. Akibatnya, mereka segera mundur teratur dari medan perang dengan mengosongkan kota. Sadarlah tentara Bani Abbasiyah akan keberkahan dari ketaatan mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Amalan sunnah yang terlihat sangat sederhana itu ternyata mampu memberikan kejayaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sesungguhnya kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengiringi orang yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendudukan kota itu setelah kemudian memeluk Islam menjadikan bersiwak sebagai satu amalan yang tidak ditinggalkan. Bila mengingat kejadian unik dan penuh dengan ibrah itu, mereka berkata, "Kami diberikan karunia Islam berkat amalan sunnah bersiwak, maka hidupkanlah kami ya Allah dalam agama Islam dan dalam keadaan senantiasa melazimi sunnah." Kegagalan di awal pasukan muslim Bani Abbasiyah untuk merobohkan benteng disebabkan karena masalah yang sepele saja, namun berdampak sangat besar. Dengan tidak bersiwak saja kemenangan yang diharapkan hampir saja tidak dapat terwujud. Apa jadinya jika mereka tidak mengerjakan ibadah madloh atau mereka mengerjakan dosa besar lainnya? Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan bencana dan kekalahan, bahkan azab pada mereka. Sungguh kisah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah dari salah satu episode perang pada sejarah Bani Abbasiyah ini. Bagaimana kita seringkali meremehkan amalan-amalan sunnah yang dahulu dicontohkan oleh Rasulullah dan selalu dilazimkan oleh para sahabat serta orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Maka benarlah perkataan salah seorang guru yang pernah didapatkan, apabila umat muslim sudah terbiasa untuk merawat amalan sunnah, maka hampir bisa dipastikan amalan-amalan wajibnya akan terpelihara dengan baik. Begitu pula apabila umat muslim menganggap remeh amalan-amalan sunnah, maka besar kemungkinan amalan wajibnya pun akan terbengkalai pula. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya kan, apa itu siwak? Siwak itu adalah alat yang digunakan sejak zaman dahulu oleh orang-orang di negara muslim sebagai penyikat gigi. Nah, siwak ini merupakan dahan pohon Arab yang memiliki nama latin Salvadora persica. Fungsi umumnya adalah membersihkan mulut, gusi, serta gigi. Nah, teman-teman, hukum bersiwak adalah sunnah karena merupakan anjuran dari Rasulullah. Bersiwak termasuk pekerjaan ringan namun memiliki banyak faidah, baik keduniaan maupun keakhiratan. Keduniaannya adalah mendapat kebersihan mulut, kesehatan gigi, serta menghilangkan bau mulut. Sementara faedahnya keakhiratan ialah ittiba pada Nabi dan mendapat ridha Allah. Nah, untuk mendapatkan manfaat secara optimal, gunakan tangan kanan ketika menggunakan siwak. Bagian gigi yang dibersihkan meliputi bagian depan, sela-sela antar gigi, permukaan dalam, serta permukaan yang digunakan untuk mengunyah. Sikat pula bagian gusi, lidah, hingga langit-langit mulut karena titik-titik tersebut seringkali menjadi sarang bakteri. Bentuk bulu siwak adalah lurus, serta pegangannya akan sedikit menyulitkan saat menyikat gigi bagian belakang. Pastikan tiap permukaan gigi telah tersikat bersih agar tidak ada sisa makanan menumpuk. Nah, itu tadi cerita dari Syafa tentang siwak. Sekian dari Syafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.